Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 8? Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan. Untuk pertemuan kali ini atau pada video kali ini, saya akan menerangkan materi yang kemarin, yaitu tentang jaringan komputer dan internet. Untuk kali ini saya lebih fokus untuk menerangkan tentang apa sih jaringan komputer itu dan perangkat apa saja yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Baiklah, kita mulai saja. Apa sih itu jaringan komputer? Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling bertukar data. Tujuannya apa dibuat jaringan komputer itu? Tujuannya dibuat sebuah jaringan komputer yaitu untuk meminta dan memberikan layanan. Layanannya bisa berupa pertukaran data, video, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian untuk pihak yang meminta atau yang menerima layanan disebut dengan klien. Sekali lagi, untuk pihak yang meminta dan menerima layanan disebut dengan klien. Dan yang memberikan atau mengirim sebuah layanan disebut dengan pelayan atau peladen, atau bahasa teknologinya yaitu server. Ya. Sekali lagi, untuk yang memberikan atau yang mengirim layanan disebut pelayan atau peladen, bahasa teknologinya adalah server. Jadi pada intinya sebuah jaringan komputer itu pasti ada yang namanya pelayan dan ada yang namanya pihak yang menerima layanan itu atau server dan klien. Ya. Terus apa sih fungsinya server? Nah, ini untuk fungsi server ini saya buat pertanyaan atau saya buat tugas untuk kalian. Silakan kamu cari definisi server atau pengertian server dan fungsinya server itu untuk apa ya. Jadi tugasnya untuk pertemuan kali ini atau tugas yang kedua yaitu kamu cari pengertian dari server, kemudian fungsi dari server itu apa ya. Silakan nanti jawabannya kamu tulis di kolom yang sudah saya sediakan di link yang saya kirim tadi. Oke. Kemudian untuk klien sendiri itu fungsinya untuk menerima layanan berupa pesan, berupa gambar, video, dan lain sebagainya dari server. Jadi klien itu fungsinya hanya untuk menerima. Kemudian untuk komputer server dan komputer klien itu memiliki spesifikasi yang berbeda. Karena fungsi yang berbeda, pasti spek yang diperlukan pun berbeda. Biasanya komputer server itu speknya atau spesifikasinya lebih tinggi daripada komputer klien. Contoh saja kalau kita bicara RAM. Kalau RAM untuk komputer server itu biasanya lebih dari 512. Kalau klien cukup 512 ya. Itu. Kemudian untuk prosesornya pun berbeda. Kalau server mungkin prosesornya kalau kita bicara tentang Intel mungkin bisa i5 ke atas ya. Kalau klien i3 pun sudah cukup ya. Dari segi speknya pun berbeda antara server dan klien karena fungsinya berbeda ya. Kemudian dalam suatu jaringan atau dalam membuat jaringan itu pasti adanya suatu perangkat yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer. Ya. Apa saja sih perangkat yang digunakan untuk membuat sebuah jaringan komputer? Yang pertama itu ada yang namanya wireless card. Ini contoh gambarnya wireless card. Ya. Alat ini fungsinya yaitu sebagai salah satu perangkat jaringan yang dapat menghubungkan dua device atau dua perangkat secara nirkabel. Nirkabel itu tanpa kabel atau bahasanya wireless wifi ya. Jadi fungsi perangkat ini atau wireless card ini untuk menangkap jaringan yang menghubungkan dua perangkat. Contohnya perangkat komputer dengan modem untuk membuat sebuah jaringan
Dan untuk wireless ini digunakan untuk secara nirkabel atau tanpa jaringan ya. Jadi biasanya perangkat ini dipasangkan atau diletakkan di yang namanya personal computer atau PC ya. Kalau laptop sendiri biasanya sudah ada bawaannya dari pabrik untuk perangkat ini. Kalau PC atau komputer yang desktop yang besar itu biasanya harus ditambahkan perangkat ini untuk bisa menerima sinyal wireless atau sinyal yang digunakan tanpa kabel. Kemudian berikutnya ada yang namanya LAN card atau kartu untuk menancapkan kabelan atau kabel UTP. Fungsinya sama dengan wireless card, cuman bedanya kalau wireless itu menangkap sinyal tanpa menggunakan kabel. Kalau LAN card ini menangkap sinyal atau menghubungkan dua perangkat menggunakan medianya kabel. Kabelnya adalah kabel UTP. Nanti ada penjelasan sendiri tentang kabel ini ya. Jadi perangkat ini juga biasanya terpasang di PC maupun laptop ya. Itu biasanya sudah otomatis terpasang karena perangkat ini fungsinya sangat vital, yaitu untuk menghubungkan dua perangkat ya, yang berbeda untuk saling bertukar data. Kalau kamu punya laptop biasanya sudah terpasang ketika kamu beli perangkat ini sudah terpasang. Biasanya di samping itu ada kotak seperti gambar yang ini. Nah, di gambar ini biasanya di samping kiri atau kanan tergantung mereknya, itu fungsinya untuk menancapkan kabel UTP. Oke. Selanjutnya ada yang namanya modem. Modem ini mungkin kalian sudah sangat familiar dengan modem, dan fungsi modem mungkin kalian sudah paham, yaitu menangkap sinyal atau menghasilkan sinyal internet ya. Terus modem ini kepanjangannya adalah modulator demodulator atau yang sering disingkat dengan modem. Modem ini merupakan perangkat jaringan yang memiliki fungsi mengubah sinyal digital menjadi sinyal analog atau sebaliknya. Jadi bahasa sehari-harinya modem ini untuk kita bisa mengakses internet. Itu fungsi dari modem. Modem ini banyak bentuknya dan penggunaannya juga bermacam-macam. Kemudian perangkat selanjutnya adalah hub. Bisa kalian lihat ini adalah gambar hub. Fungsi hub sendiri adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk mengubah sinyal transmisi jaringan, di mana hal tersebut dimasukkan agar kedua komputer atau lebih dapat saling terhubung. Jadi secara garis besar fungsi hub ini berfungsi untuk membagi jaringan ya, membagi jaringan menjadi beberapa jaringan. Jadi kalau kita memiliki satu server, kemudian ada 4 klien, bagaimana caranya agar klien tersebut bisa saling terhubung dengan server? Nah, itu menggunakan alat yang namanya hub. Hub ini untuk lubang transmisinya ini ada bermacam-macam. Setahu saya ini lubangnya kelipatan genap ya. Paling sedikit ada 4 dan paling banyak kalau tidak salah ada 28. Ini lubangnya ini ya. Jadi kelipatan genap untuk lubang hub ini fungsinya untuk membagi sebuah jaringan. Baiklah, perangkat selanjutnya adalah kabel jaringan atau kabel UTP. Kabel ini fungsinya sebagai media transmisi untuk saling bertukar data. Dan kabel ini fungsinya juga untuk menghubungkan dua perangkat yang berbeda. Contohnya, kalau saya memiliki sebuah server, kemudian ada hub, kemudian ada 4 klien, dan saya ingin menghubungkan atau ingin menggabungkan 5 perangkat itu agar bisa saling bertukar data, yaitu menggunakan media transmisinya menggunakan kabel ini, kabel jaringan.
Kabel jaringan itu ada macam-macam, nanti saya jelaskan. Ini saya ada contohnya kabel jaringan. Nah, ini adalah kabel jaringan disebut dengan kabel UTP. Nanti pada pertemuan berikutnya kita akan bahas lebih dalam lagi tentang kabel jaringan ini atau kabel UTP ini. Kemudian selanjutnya ada yang namanya access point. Access point ini sebuah perangkat keras yang fungsinya sebagai media transmisi atau sebagai media penerima sinyal dari modem atau dari klien. Kemudian access point ini fungsinya untuk menambah jarak jaringan atau jarak internet. Biasanya ini digunakan untuk jaringan nirkabel atau wifi. Jadi kalau kita punya modem di rumah dan modem itu kan jangkauannya cukup terbatas antara 1 sampai 2 km kalau saya tidak salah, dan kamu ingin memperpanjang lagi jarak jangkauannya biar bisa digunakan lebih banyak orang lagi dan bisa digunakan lebih jauh lagi, maka dibutuhkan alat yang namanya access point. Ya. Jadi alat ini fungsinya untuk memperpanjang jarak sinyal jaringan nirkabel atau wireless. Itu adalah fungsi dari access point. Itu adalah itu tadi penjelasan singkat tentang perangkat untuk membentuk sebuah jaringan yang sering digunakan. Saya ulangi lagi, ada yang namanya access point, ada yang namanya kabel jaringan, kemudian ada yang namanya hub, ada yang namanya modem, dan ada yang namanya LAN card dan wireless card. Ya, itu tadi adalah perangkat untuk membuat sebuah jaringan komputer. Ya, baiklah. Itu tadi penjelasan singkat untuk materi hari ini. Untuk lebih jelasnya silakan kalian bisa browsing sendiri atau bisa cari sendiri di internet tentang fungsi dari masing-masing perangkat tadi. Ini secara lebih jelas ya. Di internet banyak sekali. Terus jangan lupa tugasnya, yaitu kamu cari pengertian dari server dan fungsi dari server. Kamu cari pengertian dari server, kemudian fungsi server itu untuk apa. Tugas ini dikumpulkan paling lambat pada minggu yang kedua. Kalau minggu ini saya menyampaikan materi, untuk tugasnya paling lambat dikumpulkan pada minggu berikutnya. Ya, itu tadi penjelasan dari saya beserta tugasnya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya, itu sebagai bahan penilaian yang kedua. Yang ke satu itu yang kemarin, ini penilaian yang kedua. Baiklah anak-anak, sekian penjelasan dari saya. Kalau ada yang kurang jelas saya minta maaf, dan kalau ada suara-suara yang ada suara-suara dari luar yang ikut terekam, saya juga minta maaf. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.